Bu Rika, katanya Kementerian Hukum dan HAM juga mengajukan draft RUU perampasan aset koruptor, tapi ditolak oleh DPR. Itu benar? Yang pasti kan kalau itu kan nanti di bagian di JNPP ya Pak ya. Sudah pertama ditolak ya? Ya. Ditolak oleh DPR? Jelas ditolak itu. Ya. Ada dua, jadi pembatasan uang kartal, artinya kita semakin sulit untuk tunai, dan kemudian perampasan aset. Itu bahkan ditolak. Bahkan kalau undang-undang pemasyarakatan ini crash program, nggak waktu lama, perdebatan nggak lama, dan biasanya itu DPR agak rajin mengundang saya, termasuk misalnya RUU Kejaksaan segala macam, ini nggak pernah undang siapa-siapa untuk pembahasan undang-undang pemasyarakatan ini. Perampasan aset ditolak, menurut Anda apa background-nya? Ya pasti itu takut nanti berdampak impact politik. Dan terhadap? Iya, pelaku-pelaku pembuat undang-undang itu kan pemerintah dan DPR. Ya, artinya tidak mau membuat senjata makan tuan, begitu? Ya salah satunya itu. Kedua juga bahwa konsep ini nanti biaya politik kan tinggi. Selain senjata makan tuan, politik itu tinggi. Nah kalau perampasan aset dan uang kartal tadi disahkan, ya itu membatasi dan itu akhirnya biaya-biaya politik tingkat tinggi tadi tidak tertutupi. Terima kasih, Pak. Pak Jamin Ginting. Jadi begini Bang, yang paling dikhawatirkan dalam Proceed of Crime Act namanya Bang. Artinya nanti setiap pejabat yang sudah akan naik, dia harus ada laporan LKHPN, laporan kekayaan harta negara. Dia setelah menjabat, dia juga sisanya nanti kalau ada peningkatan itu namanya illicit. Seberapa penting itu undang-undang perampasan aset? Penting banget Bang, karena dia bisa mengajukan gugatan keperdataan atas benda. Jadi nanti kalau ada contohnya anggota DPR atau pejabat negara punya uang yang nomine, yang tidak tahu di mana tempatnya dan namanya tidak tahu, tapi negara menemukan, maka negara bisa menyita tersebut. Silakan Anda datang ke pengadilan untuk membuktikan ini uang Anda berasal dari halal. Cuma ini kan ada kontradiksi. Di satu pihak koruptor diperingan dengan undang-undang ini tahun 2022, tapi undang-undang perampasan aset itu memberatkan koruptor. Kontradiksi. Jadi Bang, beda Bang. Kalau ini in personam, jadi targetnya adalah orang. Kalau aset di perampasan aset adalah targetnya adalah benda. Jadi kalau seorang pejabat negara punya harta dari hasil kejahatan, kita nggak melihat hasil kejahatan apakah ada kaitan atau enggak. Tapi harta tersebut tidak ada orang tuanya. Harta tersebut tidak jadi ada lebih penting mana? Lebih penting mana? Lebih penting koruptor dimiskinkan? Atau lebih penting koruptor lebih lama di penjara? Saya lebih cenderung koruptor dimiskinkan Bang. Karena begini Bang, kalau kita masuk, kalau orang di penjara masih bisa mengontrol hartanya, dia happy. Tapi kalau keluar dari penjara, walaupun sudah bebas tapi nggak punya harta, dia sedih. Jadi menurut Anda sangat tidak masuk di akal DPR kenapa menolak draft undang-undang perampasan aset koruptor? Sangat tidak masuk di akal. Itu mungkin salah satu kekhawatiran, bisa jadi nanti bisa terkena bagi mereka sendiri kalau sampai itu diundangkan. Takut senjata makan tuan begitu? Bisa jadi kalau oknum-oknum itu. Oke, kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini.